Alhamdulillah kita senantiasa mengucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat dan sempat, yang mana sampai pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bersilaturahim, bisa bertemu, bertatap muka, bermunajahah. Semoga dengan pertemuan pada kesempatan pagi hari ini akan menjadikan ridho Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan kita yaitu silaturahim. Yang mana dengan silaturahim Allah akan memberikan kita, menambahi kita rezeki yang banyak dan juga memperpanjang umur kita. Selawat serta salam semoga tercurah terlimpah kehadirat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada umatnya. Fa insyaallah termasuk kita semua yang nantinya fa insyaallah kita akan mengharap syafaatnya. Amin. Sedulurku semuanya, rekan-rekan sedulur minicap se-Jawa Timur dan juga yang hadir pada kesempatan hari ini, alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada terutama Om David yang selaku Ketua JMC, dan juga kepada tuan rumah semuanya yang sudah menjamu kita pada kesempatan kemarin sampai sekarang. Mudah-mudahan ini tercatat sebagai amal soleh panjenengan dan akan menjadikan kebaikan yang mana nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka dari itu saya selaku Ketua MCI, saya mengucapkan selamat atas deklarasi JMC yang mana pada kesempatan ini diangkat sebagai ketua yaitu Om David. Maka semoga selamat dan juga sukses. Dan dengan itu saya berpesan kepada khususnya JMC dan juga sedulur-sedulurku semuanya, komunitas-komunitas minicap yang ada di Jawa Timur khususnya dan juga semuanya yang ada di MCI, maksudnya se-Indonesia, yang mana marilah kita junjung tinggi apa yang menjadi slogan kita, yaitu seduluran selawase. Seperti tadi sudah disampaikan Om Hani juga dan juga ketua-ketua komunitas yang lain, bahwasanya seduluran selawase itu jangan hanya sebagai slogan. Maka benar-benar kita bisa menjadikan apa itu persahabatan, seduluran, dan pertemanan itu bisa sampai kepada akhirat, yaitu kita pupuk, kita bina, kita perbaiki, kita jaga hubungan kita di dunia. Yang mana apa? Kalau kita di dunia kita jalin silaturahim, kita jalin persaudaraan, paseduluran, fa insyaallah nanti kita akan bisa bertemu sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bisa menjadikan momen-momen yang ada, kegiatan-kegiatan yang ada ini sebagai ajang untuk mempererat tali silaturahim. Dan barangkali ada teman kita, ada saudara kita, sedulur kita yang tidak hadir,
mudah-mudahan tidak ada apa ya, sesuatu yang jelek, istilahnya kita berprasangka baik bahwasanya kondisi dan situasi saudara-saudara yang lain itu kita tidak tahu. Makanya untuk menjadikan dan untuk mengangkat slogan kita yaitu seduluran selawase, kita bisa menjadikan kondisi-kondisi orang lain itu seakan-akan kita juga merasakan kondisinya. Misalkan ada saudara kita yang dari jauh pengen datang sebenarnya, tapi tidak mampu karena ya entah itu finansial, entah itu yang lain. Nah itu tapi sudah mempunyai niatan dan juga sudah mempunyai greget sehingga apa nggak jadi berangkat. Lah kita berhusnudzon aja, itu sudah dihitung suatu kebaikan yang mana itu akan mendapat kebaikan yang lain yang lebih banyak. Dan juga usaha-usaha saudara kita, sedulur kita, teman kita mungkin dari jauh sana, ya barangkali ini saya sampaikan sedikit apa ya, riwayat perjalanan riwayat perjalanan kami yang dari saya mendampingi Mas Harli dari DJMC dari Jogja, yang mana meskipun perjalanannya sangat apa ya, sangat sulit untuk diceritakan, tapi ini bisa menjadi motivasi khususnya terhadap diri saya pribadi dan juga sedulur semuanya, yang mana dalam perjalanan itu luar biasa. Ternyata minicab itu tangguh. Ternyata kalau kita mempunyai niat yang baik dan kita akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kemarin sudah kita sampaikan, mungkin kita udah banyak yang tahu. Minicabnya Om Harli kemarin guling. Kemarin terjadi insiden laka, tapi alhamdulillah masih bisa sampai sini dengan kondisi yang insya Allah masih bisa berjalan normal. Meskipun memang kondisinya yang namanya aja kalau orang kesandung itu kan ada luka, itu wajar. Tapi masih bisa sampai sini alhamdulillah. Dan semua diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 orang yang ada di dalam itu selamat. Padahal kondisi mobil itu guling. Itu alhamdulillah kaca tidak ada yang pecah kecuali kaca spion. Alhamdulillah kita syukuri dan kita ambil hikmahnya. Itu baru jam 2 itu kita berhenti sholat isya karena dari habis maghrib itu kita jalan belum berhenti, belum sholat. Setelah sampai jam 2 kita berhenti sholat, setelah sholat kita berangkat lagi, baru setengah jam terjadi insiden. Nah itulah kita ambil hikmahnya. Ternyata kita ingat Allah, kita taat kepada Allah, Allah akan menolong kita. Maka dari itu kita ambil hikmahnya, kita ambil kebaikannya. Barangkali itu termasuk apa? Kelebihan ataupun yang dinamakan apabila kita mau bersilaturahim, maka Allah akan memperpanjang umur kita. Meskipun itu kita ada musibah, ada halangan, tapi Allah masih memberi keselamatan, masih memberi pertolongan. Nah itu dari situ. Yang kedua, Allah akan memberi rezeki yang banyak. Tidak kita sangka, tidak kita duga. Ada sedulur dari Mojokerto, Mas Jaya, Om Jaya, itu kita sudah dipersilakan di sana, sudah singgah di sana, sudah diberi makan dan lain sebagainya, difasilitasi. Masya Allah luar biasa. Itu adalah rezeki yang tidak kita sangka dan tidak kita duga. Itu ternyata Allah yang memberikan lantaran Om Jaya. Nah itu kita tidak ingkar, tidak mengingkari apa yang menjadi sunnah Rasulullah dan janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan memberi nikmat, akan menambahi rezekinya dan juga akan memperpanjang umur kita. Maka dengan niatan kita mau silaturahmi ke JMC ke JMC, maka Allah Subhanahu wa taala melindungi dan memberi kelancaran semuanya. Maka dari itu saya sebagai
Ketua MCI menghimbau dan mengajak, mari kita angkat apa itu seduluran selawase. Slogan yang kita sampaikan, kita angkat yaitu seduluran selawase, benar-benar kita realisasikan. Jangan hanya sebatas omongan, jangan hanya sebatas ucapan, jangan hanya sebatas kata-kata. Maka yang namanya seduluran selawase itu kondisi yang apa itu orang lain dilalui orang lain itu seakan-akan kita juga ya merasakan. Maksudnya seakan-akan kita juga seperti itu. Misalkan oh susah, ternyata waduh macet. Mungkin apa tadi yang disampaikan, melakukannya sejam, lerene 6 jam. Nah, mungkin kalau dihitung kemarin mungkin Mas Agus CK itu mungkin yang mengawal apa itu minikapnya Om Harli dari belakang, dari rumah sampai sini itu di belakang, bahkan tahu betul kondisi seperti apa terbangnya minikap. Terbangnya minikap itu tahu betul karena ada di belakangnya persis. Nah itu mungkin kameranya nggak bisa merekam, tapi apa ingatannya dan pandangannya bisa merekam kondisinya. Maka dengan kondisi yang seperti itu masih diberi keselamatan dan alhamdulillah masih bisa bertemu dengan sedulur-sedulur yang lainnya. Dan untuk seduluran selawase sering saya sampaikan, yang saya buat contoh itu untuk komunitas saya sendiri yang ada di lokal Solo. Lokal Solo itu sudah sering saya sampaikan, untuk mengumpulkan 5 unit aja susah. Tapi apa? Di dalam komunitas, di dalam seduluran, di dalam apa ya, kita bertemu, kita berbicara, kita berhubungan itu alhamdulillah tidak ada saling kayak ora tau moro, kayak ora tau teko, ora tau nyanggon aku. Itu bukan menjadi apa itu namanya alasan terus kita memutus hubungan, memutus persaudaraan. Nah, dari situ saya sendiri merasakan bahwasanya meskipun orang itu tidak pernah hadir kepada saya, tidak pernah menemui saya, tapi saya bisa ada kesempatan hadir, ada kesempatan untuk silaturahim, saya datang. Dan saya tidak berharap yang orang yang saya datang itu harus hadir ke tempat saya. Saya enggak berharap seperti itu. Karena saya apa? Saya tidak bisa mengetahui situasi dan kondisi sedulur saya yang lain. Barangkali memang dia mempunyai masalah keluarga, barangkali dia mempunyai masalah finansial, barangkali dia mempunyai masalah yang lain yang kita sendiri tidak tahu. Maka kita berhusnudzon, berprasangka baik bahwasanya memang qadarullah kita belum bisa berkumpul, qadarullah kita belum bisa dipertemukan oleh Allah. Tapi suatu saat insya Allah Allah akan mempertemukan kita. Kalau kita niatnya baik, kita niatnya tulus, apa yang kita niatkan itu nanti kita insya Allah bisa berkumpul sampai di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah barangkali doa-doa kita semua dari kita semua ini nanti meskipun kita tidak saling ketemu, bahkan tidak saling ketemu, tapi kita sudah saling mengenal di grup ya. Kita saling mengenal di grup, kita sudah saling mendoakan. Itu sudah menjadi kebaikan yang luar biasa yang nanti akan diberi imbalan atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu doa itu akan kembali kepada yang mendoakan, akan kembali pastinya Allah akan mengganti, akan memberi doa-doa apa yang kita sampaikan kepada saudara kita. Mungkin sedikit apa yang bisa saya sampaikan selaku ketua MCI. Sebenarnya apa itu saya hanya sebatas mewakili saja, mewakili untuk ketua yang namanya ya ketua, dianggap ketua ya yes, itu ketua yang dianggap kita saudara ya saudara, kita sama-sama kita menjalin perseduluran, memang dari awal sudah juga saya sampaikan, sering saya sampaikan, tujuan saya mengumpulkan sedulur yang ada di MCI itu tujuannya apa? Suatu saat misalkan saya pergi ke suatu kota membawa mobil, entah itu minicab, entah itu mobil yang lain. Kalau kita punya sedulur di sana, kita punya kenalan di sana, suatu saat kita membutuhkan sesuatu, pasti kita akan ditolong, kita akan dibantu. Nah, setidaknya itu bisa meringankan
beban kita ataupun masalah kita yang ada di saat kita perjalanan. Nah, itu tujuan saya mengumpulkan sedulur MCI itu hanya tidak lain yaitu untuk menjalin silaturahim. Yang mana mudah-mudahan bermanfaat, ada kurang dan lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan pokoknya selamat dan juga sukses, semoga bisa seduluran selawase untuk JMC. Ya, ucapkan kepada Mas David. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk acara selanjutnya yakni acara potong tumpeng. Hal ini akan diwakili oleh sesepuh-sesepuh kita. Satu